tidak uang cash langsung gitu atau ditransfer gitu dalam bentuk uang? Sebetulnya ini diskusi di Banggar ini, Dewan berharap seperti itu. Ada beberapa Dewan berharap udah uangnya saja. Toh mereka juga belanja itu ke warung-warung terdekat, sehingga perekonomian. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madania, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngopi di Parmusi. Masih bersama Bapak Haji Arif dari DPRD Jawa Barat. Kita akan berbincang lebih jauh tentang pemerintahan, hukum, dan informasi. Pak Haji, ini kan dari Pak Haji, sekarang ini kan masih masa pandemi COVID-19. Dan posisi Jawa Barat itu naik turun gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya dalam pengamatan Bapak sebagai anggota Dewan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan COVID-19? Ya. Jadi mungkin kita bicara di masalah anggaran dulu. Jadi di pemerintah Jawa Barat itu sampai 5 kali yang namanya rekonstruksi. Artinya pemangkasan anggaran ini, kegiatan yang lain-lain kita pangkas di setiap dinas untuk diarahkan kita fokus ke persoalan masalah COVID-19. Ya. Sampai 5 kali ya? Itu sampai 5 kali. Yang pertama itu masih minim, kita pangkas lagi, coba pangkas lagi, masukin lagi ke ini. Itu masih ini juga akhirnya sampai terakhir kemarin di paripurna untuk anggaran murni itu sampai 5 kali rekonstruksinya. Jadi saya rapat evaluasi dengan dinas-dinas itu 5 kali rekonstruksi. Artinya memang sebetulnya pemerintah Jawa Barat serius menghadapi persoalan ini. Walaupun secara teknis di lapangan ya mungkin masih saja ada hal-hal yang belum berkenan yang dilihat oleh masyarakat. Gitu. Ya contoh misalkan gini, ketika kita mau memperlakukan PSBB, ini persoalan yang cukup berat sebetulnya. Bagaimana bicara PSBB ini, penerjemahan PSBB, ya masyarakat tidak boleh keluar ke rumah dan lain-lain. Tentunya kan ada efek terhadap perekonomian, terhadap keluarga. Nah ini yang agak sulitnya. Nah makanya kita sepakat kalau seandainya pemerintah Jawa Barat ini bicara sejarah awal, kalau pemerintah ingin mencoba menghentikan alur dari penyebaran COVID-19 ini itu dengan cara PSBB bisa, tapi dengan catatan masyarakat tidak bisa keluar dari rumah. Artinya ada subsidi loh dari masyarakat. Nah, ini yang memang harus dilakukan dan prosesnya alhamdulillah kita bisa melakukan. Nah, kita bagi ke wilayah-wilayah kota kabupaten, ya. Kita kasih bantuan misalkan gini. Dari pemerintah kota kabupaten itu per kepala berapa, per kakak ya, per keluarga, dari provinsi berapa, dari ini. Nah kita bagi-bagi kan gitu. Ya walaupun di masyarakat masih ada keluhan, yang ini dapat, yang ini tidak, ini pun juga persoalan. Ini kembali ke database ya teman. Nah ini juga kemarin muncul lagi, kenapa tidak uang saja kasihkan ke masyarakat? Kenapa kita harus memberikan sembako dan lain-lain, dan prosesnya juga cukup sulit, gitu kan? Ya, termasuk ya, informasi masalah telur busuk dan lain-lain, ini pun juga akhirnya miris gitu. Nah, kemarin alhamdulillah teman-teman legislatif meminta supaya diganti, jangan pakai hal-hal yang membahayakan. Ya kalau telur kan bahaya kan ya, kepencetnya pupus, jadi nantinya jadi masalah. Nah kemarin kalau saya nggak salah, saya dengar itu dirubah pakai sarden misalkan. Sarden. Nah, kenapa tidak uang cash langsung gitu atau ditransfer gitu dalam bentuk uang? Sebetulnya ini diskusi di Banggar ini, Dewan berharap seperti itu. Ada beberapa Dewan berharap udah uangnya saja. Toh mereka juga belanja itu ke warung-warung terdekat, sehingga perekonomian berjalan di situ. Nah itu nilai fungsi ekonominya. Ini kan fungsi ekonominya di situ. Tapi ya mau gimana, pemerintah sudah menyepakatinya bahwa nanti bantuan tetap ada beras, ada gula dan lain-lain. Ya sudahlah, kita juga nggak mau ini, yang penting masyarakat merasa dinyamankan, itu aja logika saya tuh gitu. Kita tidak mau berdiskusi dengan hal-hal yang sifatnya
Yalah seperti Teknis, itu, ya. teknis seperti itu. Yang pasti Anda lakukan itu. Masyarakat ada keluhan nggak? Kalau ada keluhan, baru kami bicara. Kan gitu. Kalau seandainya masyarakat diam, oh berarti memang nyaman. Itu logikanya. Jangan-jangan saya itu salah juga ngomong. Ketika saya bicara, ngapain pakai barang? Sudah pakai uang saja. Itu yang bisa lewat transfer ke kota kabupaten. Nah, itu pun juga belum tentu benar kan? Yeah. Kan gitu. Yeah. Artinya silakan masyarakat yang akan menilai dengan program pemerintah sekarang. Kalau masyarakat merasa tidak nyaman dengan pemberian ini kan bisa jadi keluhan, bisa aduan. Nah, kami nanti akan berteriak, kami akan mencoba mendiskusikan dengan pemerintah setempat. Itu mungkin yang ini. Nah, kembali ke yang tadi persoalan ini, kita udah fokus ya anggaran ini ke khusus persoalan COVID-19 tadi. Sebelum ke sana Pak Arief boleh tahu berapa besarannya yang selama 5 kali itu nilai nominalnya itu? Total keseluruhan itu di kemarin itu di angka 16 triliun. 16 triliun ya. Itu untuk ke masyarakat dalam arti di Keseluruhan. luar lembaga pendidikan atau termasuk lembaga pendidikan? Termasuk ya. Termasuk karena gini, di situ juga ada yang sifatnya pemerintah menyediakan APD, alat kelengkapan untuk itu Tim medis, ya. tim medis, terus termasuk masker, pembuatan masker itu dilakukan oleh Jawa Barat juga. Nah ini juga ada pembagian itu, jadi bukan hanya makanan saja yang kita bagikan, juga alat kelengkapan itu. Kelengkapan. Jadi ini yang walaupun ini muncul, walaupun sekarang ini agak sedikit kita mempertanyakan. Kemarin muncul lagi anggaran untuk pembelanjaan masker itu di angka 4 sampai 5 miliar, ya kan? Ya, Tapi di situ kan muncul bahannya itu dari scuba. Scuba ya, jadi masalah itu ada permasalahan. Ternyata Menteri Kesehatan melarang untuk bikin scuba. Nah ini mungkin karena ini sudah berproses, saya pikir ini Gubernur Jawa Barat untuk meminta dispensasi karena ini sudah berjalan. Perintah kementerian itu sebelum berjalan. Ya sekarang mau gimana? Apakah dikembali lagi ke pembikinnya kan tidak mungkin juga. Ya. Walaupun kemarin ada teman-teman dewan yang mengkritik lah bahwa pembuatan scuba ini kan informasinya itu ada 428 pengrajin atau pembuat lah. Artinya memang KUKM-nya diberdayakan. Tapi di sisi lain juga ada yang mempertanyakan, ada perusahaan-perusahaan besar yang di situ pun juga mengusung dan bermain. Ini pun juga saya bicara ini juga tidak berani tidak berani dipertanggungjawabkan karena memang saya juga belum ada bukti gitu kan. Cuman isu-isu ini muncul. Nah kadang isu-isu ini yang bikin kita capek. Bener ente gitu kan, kita tuh susah gitu. Bahkan ini muncul kadang dari masyarakat gitu. Haji ini bikinnya ini. Ya kan kita tuh ketika kita mau membuat sebuah kebenaran, ini kan kita nggak bisa. Untuk kontrol itu harus data dan harus fakta data, ya. harus fakta dan data. Ini pun juga saya bahaya kalau saya mengungkap ya, yang memang tanpa data. Ini dari nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Sedangkan ya saya sebagai wakil rakyat memang harus paham, harus jelas ketika ingin bicara bahwa A, B, C, D-nya gitu. Ya, tapi kalau berbicara tentang nilai nominalnya itu kan cukup besar. Ya, kalau besar. memang misalnya dicurigai atau diduga gitu kan, Ya. anggarannya tidak anggarannya ada sesuatu yang menguap atau hilang gitu kan, mungkin bisa dibentuk pansus gitu ya atau gimana Pak? Ya dari beberapa kota kabupaten ada yang bikin pansus juga, yang artinya ketika bikin pansus ini urusan anggaran pandemik ini menjadikan sebuah undang-undang kan gitu ya. Kita dengan kondisi masyarakat sekarang Ya, terus ya, kita dibikin undang-undang ini agak susah. Toh ini kan kebijakannya pun juga kebijakan presiden. Bicara refocusing itu bukan keinginan kita, itu kebijakan presiden. Presiden menghimbau ke seluruh SKPD dari pusat sampai bawah untuk menganggarkan sebagian ke urusan pandemik ini, urusan ke COVID-19 ini.
itu udah kepres itu yang bicaranya. Ini juga ini yang harus. Kalaupun diperdakan, emang ini akan berjalan berapa lama? Ya kita mudah-mudahan berharap gitu ya, pandemi ini selesai, COVID-19 ini selesai, khususnya di Indonesia gitu ya, khususnya di Jawa Barat. Kalau seandainya perda baru selesai sekarang dan pandeminya selesai, untuk apa kita catat? Kan gitu kan. Artinya kita lebih cenderung kepada persoalan-persoalan sikapnya sigap dan teknis. Kira-kira kebutuhannya apa sih sekarang? Nah ini sebetulnya butuh itu saja. Walaupun memang secara regulasi keuangan ini membahayakan. Banyak yang istilahnya contoh kecil misalkan ketika saya kunjungan ke kota kabupaten, ada beberapa dinas yang dia mereka pusing anggaran dan dia membelanjakan sendiri APD-nya, ya kan? Ternyata itu juga menyalahi. Nah itu justru kekhawatiran di masyarakat tuh begitu, dana katanya besar tapi nggak terasa, satu itu. Kemudian yang kedua, masyarakat juga merasakan jangan-jangan pandemi itu dijadikan momentum saja, jadikan modus saja gitu untuk memperkaya diri sendiri bagi orang tertentu. Ini gimana komentarnya ini? Ya memang saya rasakan itu ya, makanya saya ketika bicara masalah ini berpikiran pun juga mungkin sama, tapi harus by data. Masyarakat merasakan, itu tidak merasa aneh dengan anggaran sebesar itu, asal biasa-biasa wae. Terus saya mau mengucapkan apa sebagai wakil? Saya mau mengucapkan apa? Hanya coba gini, Pak Kadis, itu masyarakat tidak terasa, hanya itu saja. Kan tidak bisa juga. Tapi kalau sifatnya sudah ada data, misalkan contoh, walaupun datanya hanya misalkan video saja, itu yang saya pernah lihat itu ada video yang pos giro itu mengirim, ternyata ditolak. Yang digang itu ya. Yang digang. Nah kita coba cross check, ternyata Pak RW nggak mau ngambil resiko. Yang dapatnya cuma beberapa kakak. Yang diajukan banyak, yang dapat sedikit ya. Yang diajukan banyak, yang dapatnya hanya beberapa kakak. Wajar kalau Pak RW-nya menolak. Kenapa? Ya, daripada Pak RW diserang oleh warga. Seolah-olah pilih kasih. Padahal Pak RW sendiri diperintah untuk mendata. Kan gitu, RT tolong data mana saja anak. Setelah dikirimkan yang dapat hanya beberapa. Nah ini kan jadi hal ini yang saya coba kritisi juga, kritisi ke pemerintah. Ini sampai ada video viral seperti ini, apa yang harus dilakukan? Bikinlah strategi lain sehingga jangan sampai terjadi seperti ini. Gitu. Muncul misalkan telur busuk yang tadi saya katakan, itu pun juga kan jadi mubazir. Nah, artinya ya rubahlah, jangan sampai barangnya itu yang membahayakan. Contoh misalkan kita ngirimnya pakai yang bergelas misalkan, maupun pupus, kan bahaya juga. Nah, udahlah, yang clear, yang aman saja. Itu mungkin. Ya, ini kan pandemi itu merebak ke berbagai sektor, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pasti ya, termasuk politik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan salah satu dari masyarakat, anak-anak nggak boleh ke sekolah, mahasiswa nggak bisa ke kampus, tapi pilkada kenapa masih jalan? Kira-kira bagaimana nih tinjauannya? Ini menjadi pertanyaan hangat dari masyarakat. Ini sebetulnya kan kebijakan pusat, kebijakannya ada di kementerian, ya, Kementerian Pendidikan. Kalau saya melihat secara psikologis saja, bukan ini, saya hanya melihat secara psikologis. Bayangkan kalau anak-anak misalkan, ini hanya sebuah kekhawatiran saja, ketika anak-anak dipaksakan untuk sekolah terus bergelumbung, terus satu aja positif dan menyebar ke seluruh anak-anak yang itu positif, sedangkan posisi anak dan orang tua yang usianya di atas 55 itu kan rentan. Ya. Ini mungkin saya melihat secara psikologis saja. Bayangkan kalau dalam satu sekolah itu misalkan positif, nanti sekolah yang lain juga positif, ini akan lebih membahayakan lagi. Tapi ini saya baru melihat dari sisi yang namanya psikologis seorang guru terhadap murid, itu aja sebetulnya. Nah, kalaupun bicara urusan pilkada, kita pun juga sudah mencoba memantau seperti apa sih, dengan alasan apa kok pilkada ini terus dijalankan.
Ternyata di situ ada siasat, ada mensiasati bagaimana pilkada dijalankan, tapi protokoler kesehatan atau protokoler COVID-19 ini masih tetap berjalan. Contoh misalkan ketika saya dicoba di Kabupaten Bandung, itu yang misalkan satu RW itu yang tadinya 2 TPS itu jadi 3, jadi 4, jadi 3, jadi 4 TPS. Baru diperbanyak. Akhirnya TPS ini mungkin cukup hanya sekian puluh orang, yang biasanya ratusan orang jadi puluhan orang. Itu ya bagian strateginya. Tapi kan kalau urusan sekolah, saya bukan bicara masalah setuju tidak setuju atau ekstrim ya. Ada pilkada di, ya kan ada sekolah budak. Saya punya anak juga dan saya juga khawatir anak itu belajarnya sepertinya malas karena dia belajar sampai tiduran gitu kan. Dia cuma ini, gurunya pun juga tidak fokus, hanya coba gitu aja anak jalan main, masih main, padahal saya lihat gitu di handphonenya masih kegiatan belajar mengajar berjalan, artinya udah di luar pengaturan gurunya. Nah kita juga khawatir sebetulnya lama-lama ini akan seperti apa gitu kan. Nah ini yang memang sepertinya kementerian ini harus punya strategi juga, kira-kira apa yang harus bisa dilakukan. Apakah giliran misalkan ya tetap harus ada tatap muka lah antara anak dengan murid, itu harus guru dengan murid itu harus ada tatap muka. Karena apa? Dia menyambungkan psikologis dia, chemistry-nya harus dapat kan gitu. Kalau sampai gitu kan punten kan, anak itu hari-hari kan saya juga lihat, saya perhatikan gitu anak, dia cuma sambil tiduran buka anak-anak ya, dengan Zoom gitu kan, lucu ke atasnya pakai seragam, ke bawahnya pakai kolor ya. Dia memang kondisi, kita paham dengan kondisi gitu ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh sahabat Nadagnya bahwa saya juga sepakat dengan hal itu. Tapi kita lebih lihatlah psikologis aja lah. Kita bukan tidak setuju dengan perlakuan Menteri Pendidikan bukan. Tapi kita juga bayangkan saja kalau seandainya anak kita ada dalam satu ruangan itu 30 orang, 40 orang berkerumun, satu positif di situ. Ini akan membahayakan kandungan kita. Ya. Nah, kekhawatiran saja karena memang di usia yang muda atau usia yang ini dengan orang tua di atas 55 ini lebih rentan. Ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Arif. Pada segmen kedua kita cukupkan sekian. Sahabat Madania jangan dulu kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan pada segmen ketiga yang lebih menarik, yang lebih menantang untuk kita perbincangkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.